Halo, selamat sore, Pak Riki. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Kalau Mas Yasid gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Mas. Alhamdulillah ya. Oke, sebaik IHSG nih saya lihat ya. Jadi, sebelum kita masuk ke tema kita terkait dengan sektor energi di sore hari ini nih, Pak Yasid, saya mau cerita dulu sedikit terkait dengan IHSG ya. Jadi tadi saya lihat IHSG ternyata ditutup naik tipis ya, setelah kayaknya sepanjang hari ini ada di zona merah, ada beberapa kali sempat sekali dua kali ke hijau, tapi mayoritas ada di zona merah sepanjang hari ini. Tapi alhamdulillah hari ini IHSG ditutup naik tipis 2 poin ya, kalau saya nggak salah 2 poin atau positif 0,03% di posisi 7.086. Dan kalau saya lihat nih Pak Yasid juga ya, bahwa ternyata IHSG ini dari sudah sebulan nih kayaknya cukup baik ya. Selama sebulan dia udah cukup rally. Memang di bulan-bulan 2 bulan lalu mungkin sempat terkoreksi cukup lumayan dalam, tapi di 1 bulan ini sudah cukup lumayan. Mungkin bisa berikan masukan dulu nih, insight terkait dengan IHSG, kenapa bisa nih 1 bulan ini cukup baik nih. Silakan Pak Yazid. Ya, oke. Terima kasih Pak Riki atas kesempatannya. Halo Sobat IDX ya, dimanapun ada berada. Saya Yazid Muhammad, Financial Expert Ajaib ya. Oke, mulai kita bahas ya teman-teman ya. Kalau kita lihat memang indeks harga saham gabungan kinerjanya cenderung membaik ya. Bahkan pada minggu lalu kalau kita lihat ya, kinerja dari IHSG itu tumbuh cukup baik ya, 1,92%. Jadi di minggu lalu IHSG itu 5 hari secara beruntun, Mas, itu hijau gitu ya. Ini kinerja yang sangat baik ya, sejalan dengan data ekonomi yang kemarin dikeluarkan, yaitu pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ya, di mana perekonomian Indonesia itu tumbuh sekitar 5,4% ya. Ini tentu saja di atas ekspektasi para pelaku pasar ya. Ya, kalau kita lihat BPS mengumumkan 5,44%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 1 yang hanya 3,72% seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, data-data lainnya itu juga cukup baik ya, di mana rupiah ya itu juga masih stabil, bahkan bergerak cenderung menguat di bawah 15.000 ya. Mungkin hari ini di 14.900-an, padahal Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga ya. Nah, ini juga membuat investor, terutama asing, ini menjadi nyaman karena potensi kerugian kurs itu juga menjadi semakin kecil. Kemudian kalau kita lihat secara year to date, investor asing itu masih cenderung masuk ke pasar Indonesia ya, dengan net buy sejak awal tahun itu di 56 triliun gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat posisi indeks harga saham gabungan ya, atau indeks komposit kita year to date itu masih menguat sekitar 7,65%, dan ini lebih baik dibandingkan dengan kinerja yang ada di Wall Street ya, seperti indeks Dow Jones, S&P maupun Nasdaq gitu ya. Kemudian posisi kita ya, ini dengan kinerja yang masih positif year to date 7,65%, itu menempatkan IHSG kita di posisi pertama sebagai indeks terbaik se-Asia Pasifik gitu ya. Ini juga sejalan dengan tadi saya katakan bahwa data-data perekonomian kita itu masih cukup baik ya. Kemudian kenapa misalnya ya kita lihat ada gonjang-ganjing ya di secara global, di mana harga minyak naik, padahal harga minyak udah mulai turun ya. Kalau kita lihat dalam sebulan terakhir turunnya 6%, itu lumayan sebetulnya ya. Bagus buat perekonomian kita. Kemudian kita lihat juga misalnya The Fed terus menaikkan suku bunga ya, dan ini kan potensinya adalah membuat perekonomian Amerika itu pertumbuhannya itu kan agak sedikit terhambat gitu ya, sehingga ada potensi ekspor kita ke Amerika juga permintaannya akan menurun gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya, kinerja emiten kita itu justru makin bagus. Ini yang bisa menopang indeks harga saham gabungan kita gitu ya. Rata-rata
laporan keuangan yang baru dikeluarkan di kuartal kedua ya atau semester pertama itu di atas ekspektasi, bahkan ada yang laba bersihnya tumbuh ratusan persen gitu ya. The Big Four kita sudah menyampaikan laporan keuangan semua dan paling kecil itu tumbuhnya double digit ya, bahkan BNI dan BRI itu melesat cukup tinggi gitu dari sisi laba bersihnya. Ini kan saham-saham big cap yang mampu menopang IHSG kita gitu ya. Dengan laba bersih yang naik cukup signifikan tersebut menjadikan valuasinya ini menjadi turun, fair value-nya menjadi turun gitu ya. Jadi valuasinya rendah, jadi masih bisa naik lagi. Menurut saya seperti itu ya Mas. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Tadi sudah diceritakan beberapa sentimen-sentimen. Tadi ada juga dari laporan keuangan, kinerja-kinerja dari emiten. Nah, dari semua itu kira-kira mungkin dalam jangka pendek ini, di sisa bulan ini, kira-kira range pergerakan IHSG akan bergerak di kisaran berapa nih? Pak Yazid, silakan. Ya, untuk IHSG kita ya, IHSG kita ini kan pergerakannya kalau kita lihat ya, Mas ya, itu kira-kira dari 19 atau tanggal 21 Juli ya. Kita kira kan sebelum The Fed itu menaikkan suku bunga, kemudian mengumumkannya, itu kan IHSG akan turun ya. Seperti kejadian IHSG di dua peristiwa sebelumnya ketika The Fed menaikkan suku bunga. Jadi The Fed ini sudah menaikkan suku bunga 2 kali. Pertama 50 basis point ya, itu IHSG turun ya 5% lebih secara mingguan. Kemudian yang kedua juga dinaikkan 75 basis point, IHSG juga turun. Tetapi yang ketiga ini pasar sudah menebak gitu ya, artinya sudah sesuai ekspektasi dan ternyata IHSG-nya nggak turun dan malah naik gitu ya, sejalan dengan kondisi perekonomian kita juga yang semakin membaik gitu ya. Menurut saya IHSG masih akan bergerak ya di atas level 7.000, di mana 7.000 ini menjadi level support yang sangat-sangat cukup kuat ya dalam jangka pendek gitu ya. Kemudian ada potensi mendekati ke 7.100 gitu ya, atau mungkin bisa lebih. Jadi range saya kira-kira untuk 1 bulan ke depan ya, itu antara level 7.000 hingga 7.150 ya. Ya, menurut saya topang juga oleh laporan keuangan yang cukup baik, Mas. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Jadi range-nya kisaran 7.000 sampai 7.150 ya. Nah, kita akan masuk ke topik kita nih, Pak Yazid ya. Jadi terkait dengan potensi saham-saham sektor energi di semester 2 di tahun ini. Tadi saya sempat browsing ya, jadi saya lihat di semester 1 IDX Energy ternyata cukup menarik. Dia sudah naik 50% ya. Kalau kita lihat memang ada berbagai macam sentimen. Ya, kalau kita tahu dulu ada COVID, lalu sekarang ada lagi ini ya, invasi Rusia yang menyebabkan harga energi tertekan, tapi sempat memang di bulan ini tadi seperti yang Pak Yazid sampaikan ada terkoreksi 6% ya untuk harga minyak. Nah, kalau dari Pak Yazid sendiri kira-kira prospeknya akan seperti apa nih untuk sektor energi ini? Di semester 2 tentu saja. Ya, kita lihat bahwa sektor energi ini masih akan cukup berprospek ya di semester kedua ini ya, apalagi harga minyak saat ini cukup mengalami penurunan, di mana seperti crude oil atau West Texas Intermediate itu diperdagangkan di $88 per barrelnya seperti itu. Jadi ini masih ada potensi gitu ya untuk naik ke mungkin ke 100-an gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dari sisi energi khususnya oil itu masih potensial. Kemudian yang kedua dari coal ya. Nah, coal ini merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia yang saat ini harganya ada di 361. Sempat ada di 400 gitu ya. Jadi sedang ada penurunan. Nah, untuk kedepannya saya kira ya baik gas juga itu ada potensi ya, karena energi ini masih sangat dibutuhkan seperti itu ya, di mana Eropa itu hingga akhir tahun ini akan memasuki musim dingin juga membutuhkan energi gitu ya. Dan kita tahu bahwa di India sempat ada cuaca panas dan itu membutuhkan energi untuk memanaskan pendingin udara atau AC gitu ya. Nah, saya kira permintaan akan batu bara ini masih cukup tinggi. Justru ketika misalnya ada penurunan seperti ini merupakan kesempatan gitu ya
Dan Hmm. saya melihat bahwa fenomena atau komoditi super cycle ini ya ini berlangsung tidak hanya setahun 2 tahun ya. Ini bisa 3 tahun atau bahkan 5 tahun gitu ya. Dan level harga tertinggi. Apalagi kita tahu ya bahwa belakangan ini terjadi adanya invasi dari Rusia ke Ukraina, dan kita tahu bahwa Rusia ini termasuk salah satu produsen minyak ya dan juga batu bara terbesar di dunia. Dan ini kan membuat pasokan menjadi terhambat sehingga harga di tingkat global itu naik gitu ya. Jadi kita masih saya masih membayangkan kita masih bisa menikmati ya harga komoditas yang cukup tinggi sehingga emiten-emiten energi di bursa itu masih bisa meraup kenaikan pendapatan maupun laba bersih sehingga mampu memberikan dividen yang lumayan sebetulnya gitu ya. Jadi ini masih cukup prospek ya menurut saya ke depan ya, karena kita nggak tahu juga nih Rusia dan Ukraina ini akan selesai berperang kapan gitu ya. Kemudian timbul lagi kita lihat di Asia ya kan antara Taiwan dengan Cina gitu ya yang masih memanas gitu ya. Dan ini kan kalau kita lihat dari sisi demand ya, ketika misalnya terjadi misalnya anggaplah yang the worst case-nya gitu perang antara China dengan Taiwan gitu ya. Dan ini kan akan membuat ya perekonomian terutama dari sisi supply misalnya elektronik maupun kita lihat juga banyak juga bahan-bahan yang diproduksi ya oleh Cina ya. Misalnya nikel ya, kemudian ada bauksit dan lain-lain, itu Cina juga punya cadangan itu ya. Dan ini bisa menghambat ya dari sisi supply komoditi tersebut maupun dari sisi barang-barang yang dihasilkan gitu ya. Jadi menurut saya masih cukup potensial untuk energi ini ke depannya. Oke, baik. Cukup menarik ya, berarti sangat potensial nih untuk energi ke depannya, khususnya mungkin di semester 2 ini ya, Mas Yasid ya. Iya, betul. Bahkan permintaan itu bisa semakin meningkat kalau perekonomiannya bertambah baik. Karena bahan bakar daripada perekonomian itu adalah komoditas ya. Misalnya pabrik ya membutuhkan diesel, kemudian listrik untuk menggerakkan produksinya, ya kan? Jadi ketika perekonomian membaik, permintaan energi tentu saja akan semakin tinggi. Oke, baik. Tadi itu gambaran umumnya nih secara umum, secara garis besarnya terkait dengan sektornya, sektor energi. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi sesuai dengan kita katakanlah IDX classification ya. Jadi kalau di sektor energi itu ada lagi beberapa industrinya. Kalau saya lihat ada 3 nih. Yang pertama adalah oil and gas, terus yang kedua tadi coal ya, batu bara, lalu oil, gas, and coal supports gitu ya. Jadi mungkin alat-alat beratnya dan lain-lain. Nah, dari ketiga industri yang ada di sektor energi ini, kira-kira yang mana yang paling menarik nih, Mas Yasid? Ya, kalau kita lihat ya memang ada beberapa sub industri ya dari sektor energi ini gitu ya. Kalau Indonesia sih sebetulnya itu adalah salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia gitu ya. Makanya saham-saham batu bara kita itu menikmati cuan yang luar biasa besarnya gitu ya. Kalau untuk minyak kita semenjak tahun 2000-an ya kita sudah tidak masuk anggota negara-negara penghasil minyak atau OPEC ya. Kita sudah keluar dan kita menjadi net importer gitu ya. Jadi ya bisa dibayangkan gitu ya. Mungkin saham-saham minyak yang menarik itu hanyalah yang bukan yang sebagai produsen ya, tetapi distributor ya, seperti saham Akra atau mungkin ya kontraktor untuk penambangan minyaknya seperti Elsa gitu ya. Jadi menurut saya batu bara ya itu masih cukup menarik. Yang kedua mungkin gas ya, itu juga menarik seperti saham Pegas ya, dan bahkan ada saham yang kapitalisasinya tidak terlalu besar, yaitu Raja sempat naik ya, itu cukup tinggi juga gitu ya. Batu bara saya rasa masih menjadi primadona ya, apalagi sekarang harganya itu di bawah $375 per metric ton gitu ya. Saya rasa ada potensi untuk kembali lagi ke 400 gitu ya. Jadi ya memang pergerakannya sideways tetapi berada di atas gitu ya. Ketika mungkin kalau untuk naik ke 450 gitu ya, harga batu bara
per metric ton $450 itu mungkin agak sedikit berat gitu ya. Tetapi pada momen-momen penurunan kita bisa memanfaatkan sebetulnya gitu ya. Dan kita lihat dari kinerja keuangannya ya, setiap kuartal itu bahkan labanya terus terang tinggi sekali gitu ya, sehingga secara valuasi saham-saham batubara itu menjadi under value, Mas. Oke, menarik ya. Secara valuasi saham-saham batubara sedang under value, dan tadi sudah ada beberapa bocoran dari Mas Yasid ya. Ada tadi saya catat ada Pegas, Raja. Mungkin ada saham-saham apa lagi nih kira-kira yang mungkin bisa kita perhatikan khususnya di kuartal 2 di tahun ini? Silakan Mas Yasid. Ya, kalau berbicara soal saham-saham energi ya, mungkin yang kita lihat itu ya 4 saham blue chip utama gitu ya kalau batubara. Ya, misalnya ada Adaro, ITMG, ya, kemudian ada Harum dan juga Indi ya. Saya melihat dari sisi ROE-nya tinggi sekali dan itu membuat PBV dan PI-nya cukup rendah gitu ya. Itu bisa kita perhatikan. Memang kalau kita lihat secara year to date ya, misalnya pada saham Adaro, kinerja year to date-nya itu lumayan tinggi, 36% atau bahkan 37% peningkatannya gitu ya. Tetapi kalau secara valuasi, karena kinerja setiap kuartalnya baik ya, ROE-nya di 35%, PBV-nya hanya 1,5, price to earning ratio-nya di bawah 5 gitu ya. Nah, ini merupakan ciri-ciri saham murah ya, ketika PI itu di bawah 10, tetapi itu adalah saham blue chip gitu ya. Salah satu saham pemimpin pasar di industri batubara, bahkan nomor 2 ya, setelah Bumi gitu ya. Nah, kemudian ya, mungkin keempat saham itu, kemudian saya lihat juga Pegas juga, itu juga sebetulnya sahamnya juga under value gitu ya, dengan ROE 17%, PBV yang 1,05, PER-nya hanya di bawah 6 ya, 5,84 gitu ya. Kemudian mungkin secara teknikal coba kita lihat saham ADO ya. Kita lihat sedikit ya. Ya, ketika batubara ya, batubara ini kalau kita lihat secara weekly-nya ya, untuk call ya, ini turun hampir 12% Mas, gitu ya. Dan dalam 3 hari terakhir saham ADO ya, itu juga mengalami penurunan dari level 3.300, sekarang harganya di 3.080 ya.